Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tutorial konfigurasi dasar switch menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer, nah teman-teman bisa download tuh aplikasi Cisco Packet Tracer di Google. Nah, baiklah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Nah, ketika sudah masuk, teman-teman bakal disuguhkan dengan penampilan atau tampilan aplikasi yang seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada security, ada WAN emulation. Nah, karena kita konfigurasi menggunakan switch, maka yang kita pilih adalah switch. Selanjutnya kita pilih yang 2960. Letakkan di sini. Selanjutnya kita klik. Oke, sebelum kita masuk ke menu selanjutnya, jadi di Cisco Packet Tracer ini dia menggunakan 3 mode. Mode yang pertama adalah user mode. Nah, biasanya user mode ini ditandai dengan tanda lebih besar dari. Nah, itu tanda user itu tandanya Cisco ini sedang menggunakan user mode. Nah, selanjutnya ada privilege mode yang biasanya ditandai dengan tanda hashtag. Selanjutnya yang ketiga ada global configuration mode. Biasanya itu ditandai dengan kata-kata config. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menu CLI-nya. Nah, jadi tampilan menu CLI itu seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita enter. Nah, ini tanda Nah, ini tanda bahwa kita sedang berada di user mode. Oke, selanjutnya untuk masuk ke dalam menu configuration, kita ketik N, enable juga bisa, jadi kita singkat N juga bisa, enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam menu privilege mode. Selanjutnya untuk masuk ke dalam menu configuration, kita tuliskan T. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama switch-nya. Nah, switch ini adalah nama bawaan. Nah, kalau teman-teman menggunakan router, maka di sini juga namanya router dengan S-nya huruf besar. Begitu juga router, R-nya juga huruf besar. Nah, di sini kita coba untuk mengganti nama. Kita ketikkan hostname. Lalu pilih nama yang akan kita ganti. Misal di sini saya pilih switch departemen B. Bentar. Nah, maka nama switch-nya akan berubah menjadi switch departemen B. Oke, selanjutnya kita harus perlu balik lagi ke mode privilege. Nah, untuk balik ke menu privilege mode, kita ketikkan exit atau cukup dengan EX saja. Kita enter. Nah, untuk balik lagi ke user mode, kita ketikkan disable. Maka otomatis akan balik lagi ke user mode. Nah, kita juga bisa melihat konfigurasi yang udah kita buat. Nah, caranya kita harus masuk dulu ke dalam privilege mode. Seperti yang di bagian awal tadi, ketika ingin masuk ke privilege mode, maka yang kita ketikkan adalah enable atau boleh disingkat dengan EN. Ketikkan show run untuk
untuk melihat data-data yang sudah kita buat. Nah, ini tadi kita bikin hostname-nya dengan switch departemen B, yaitu ini di sini. Nah, di sini ada tulisan more, kita enter saja, atau jika ingin lebih cepat kita bisa tekan spasi sampai sini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke menu konfigurasi global dengan cara config T. Kita enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah write. Nah, perintah ini fungsinya untuk menyimpan data-data yang sudah kita buat. Nah, apabila terjadi seperti mati lampu, maka data yang kita buat tidak akan hilang karena kita sudah menuliskan perintah ini. Tapi beda lagi jika kita tidak menuliskan perintah write atau kita tidak menyimpan data yang sudah kita buat, maka ketika mati lampu otomatis data yang kita buat juga hilang. Di sini ada terjadi kesalahan, kita exit. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Mengapa terjadi kesalahan di sini? Karena perintah write ini tidak bisa digunakan untuk global configuration mode, dia hanya bisa ke privilege mode. Selanjutnya kita ketik copy running config start. Maksudnya adalah data ini di copy ke startup config. Fungsinya sebenarnya sama dengan fungsi write ini. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya langkah-langkah yang kita lakukan berhasil. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.